Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Kali ini kita akan membahas mengenai tabel dan kolom alias. Tentu saja kalau misalkan teman-teman sudah pernah melihat video tutorial yang sebelumnya yang mengenai MySQL, ini memiliki hampir kemiripan yang sama. Jadi untuk tabel dan kolom alias itu bisa kita gunakan sebagai nama pengganti dari sebuah kolom maupun tabel. Nah, kurang lebih penulisannya bisa seperti ini, misalkan nama tabel S, ini kolomnya, apa nama aliasnya, A misalkan. Kemudian kalau misalkan kolom, nama kolom S, bisa pakai petik seperti ini ataupun tidak. Nah, kalau misalkan pakai petik seperti ini digunakan untuk nama atau alias yang memiliki spasi kosong seperti ini ya. Pakai petik seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak ada spasi kosong seperti ini, teman-teman bisa tanpa menggunakan spasi kosong seperti itu. Tanpa menggunakan petik maksudnya. Oke, ini kira-kira seperti ini cara penulisannya. Jadi fungsi alias salah satunya adalah untuk mempermudah kita ketika kita ingin menyajikan data. Kadang-kadang kan nama kolom itu tidak merepresentasikan dari tipe kolomnya, dari nama kolomnya. Kadang disingkat-singkat gitu kan. Karena kalau misalkan ditulis semuanya itu akan terlihat sangat panjang. Kayak misalkan tanggal lahir. Itu misalkan di kolomnya DOB gitu kan. Terus misalkan tanggal transaksi TGL trans gitu. Disingkat ketika kita membuat kolomnya. Jadi ketika kita akan menyajikan data, tentu saja kita membutuhkan nama kolom yang lebih detail. Maka ini salah satu fungsi dari alias. Oke, kita akan gunakan tabel yang pernah kita pakai sebelumnya ya. Kita di sini memiliki tabel barang. Dan ada tabel kategori. Kalau misalkan kita tampilkan bintang seperti ini, maka nama dari kolomnya akan mengikuti dengan nama kolom. Emang nama kolom ya. Jadi nama headernya, jadi ini kan kalau misalkan sebuah tabel kan ada headernya nih. Nah, headernya ini akan mengikuti nama kolomnya. Kalau misalkan di sini ada 1 dikali 2, nah seperti ini. Nah, maka ini tidak ada kolomnya karena belum ada aliasnya ini. Jadi seperti ini, no kolomonim. Nah, ini kita harus membuat alias ini. Boleh pakai as. Misalkan di sini data saya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada spasi kosongnya, hubungkan tanda petik. Jadi hasilnya seperti ini, data saya. Kalau misalkan teman-teman di sini nggak pakai petik, maka dianggapnya adalah ini dua buah, maka 2 buah string atau 2 buah variabel, maka akan muncul error. Maka kalau misalkan seperti ini, teman-teman harus pisahkan, harus satukan dengan tanda seperti ini. Tapi jadinya tidak sesuai dengan keinginan kita, ada underscore-nya. Kita bisa menggunakan tanda petik tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba joinkan dengan kategori ya. Barang kategori. Nah, untuk alias dari table ini juga bisa. Kita pakai as seperti ini. As B misalkan, dan ini as C. Bisa seperti ini.
Ataupun teman-teman tidak menggunakan S seperti ini, langsung aja misalkan bisa. Ini tergantung teman-teman sukanya pakai yang mana. Where a dot kategori ID. Nah, ini kita lihat nih ada namanya, kolomnya apa, kategori ID. Sama dengan B dot kategori ID. Ini bukan A ya, C. Udah keliru saya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan, maka akan panjang. Nah, kita bisa mengambil field yang kita inginkan saja. Dan ini sangat disarankan ya, ketika teman-teman mengambil data dari tabel itu jangan selalu pakai bintang. Karena itu akan membuat tabel menjadi full scan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai full scan, indexing, load data itu di pertemuan selanjutnya terkait optimize dari pengambilan data. Nah, misalkan saya ingin barang ID. Barang ID aliasnya nama tabelnya adalah B dot barang ID. Nah, saya ingin as misalkan kode barang. Nah, saya ingin seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalkan membuat sebuah script SQL supaya lebih enak kelihatannya, ini jangan panjang ke kanan seperti itu ya. Coba diturunkan seperti ini. Koma. Nah, kemudian saya ingin B dot nama barang. Nah, kita kasih alias nama barang seperti ini. Kemudian kita ingin C dot nama kategori as kategori seperti ini. Misalkan kita ingin seperti ini bisa, ataupun kita ingin tambahkan satu yang tanpa petik bisa. Misalkan diskon dot diskon, pakai alias juga boleh, langsung diskon seperti ini juga bisa, nggak apa-apa. Kita jalankan bisa. Ini kombinasi ya, ini pakai S, ini enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi bikin program, ya usahakan seragam ya. Jangan sebagian pakai S, sebagian enggak. Walaupun jalan ya kurang estetik lah. Ini dibiasakan supaya rapih gitu. Kalau di sini enggak pakai as, semuanya enggak. Kalau mau pakai as, pakai semuanya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk tabel dan kolom alias. Nah, tabel alias ini barang dialiaskan dengan B supaya kita lebih mudah ketika menjoin. Ini juga barang kategori yang cukup panjang, kita aliaskan dengan C. Dan ketika kita memanggil kolom seperti ini, kita aliaskan dengan yang kita inginkan. Di sini ada spasi kosong supaya mudah dibaca oleh pengguna. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa tinggal export ke Excel. Ini ada fasilitasnya, export ke Excel kalau mau diekspor jadi Excel file, kemudian digunakan untuk diolah. Nah, kira-kira seperti itu mengenai tabel dan kolom alias. Jadi kita sudah bisa mengganti nama lain untuk tabel dan kolom. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.